Untuk kita semua, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang progres dari proyek kami. Nama proyek kami adalah Accurate Cashier yang dipersembahkan oleh kelompok 7 PPO dari Prodi S1 Informatika angkatan 2021 dari kelas 12IF1 dan 12IF2. Adapun anggota kelompoknya adalah Theo Haritano sebagai programmer, kemudian saya sendiri Michelle Songsil sebagai analis, kemudian ada Intan Sianipar sebagai desainer. Kemudian timeline dari week ke-14 adalah yang general itu ada database implementation, kemudian ada dokumentasi dan juga recorded presentation. Kemudian deskripsi adalah membuat database sesuai dengan CDM yang sudah dirancang, membuat halaman website statis yang sudah dirancang, mockup, dan juga melanjutkan pembuatan kode program dari aplikasi yang akan dibuat. Kemudian ada bagian presentasi atau judul dan kelompok, list anggota kelompok, pembagian role kerja yang deskripsi, presentasi dimana menampilkan dan membacakan judul proyek. Selanjutnya memperkenalkan masing-masing anggota kelompok, kemudian ada deskripsi singkat proyek yang menjelaskan dengan singkat terkait proyek yang akan dibuat dan tujuan dibuatnya proyek tersebut. Kemudian ada pengimplementasi database yang menjelaskan terkait database yang digunakan dan aplikasi tujuan. Kemudian ada perkembangan implementasi menjelaskan terkait dengan progres pembuatan dokumentasi. Kemudian ada perkembangan pembuatan aplikasi menjelaskan dan menunjukkan perkembangan dari aplikasi dibuat. Kemudian ada penutup di mana menyampaikan beberapa kata penutup dan menyampaikan ucapan terima kasih. Ada deskripsi singkat dari proyek kami adalah proyek yang dibuat kali ini adalah sebuah aplikasi dengan fungsi seperti kasir. Aplikasi mempunyai tampilan login agar setiap staff dapat menghitung total biaya barang dari pembeli dan menambahkan stok barang. Tujuan pengerjaan proyek ini adalah sebagai pemenuhan tugas proyek akhir sebagai pengganti UAS praktikum di akhir semester. Pengerjaan proyek ini merupakan pengimplementasian pembelajaran dari mata kuliah PPO. Proyek ini diharapkan mampu membangun aplikasi kasir yang akan memenuhi semua kebutuhan dan permintaan dari deskripsi proyek. Kemudian saya akan menjelaskan database. Di sini ada tabel items yang memiliki atribut item key sebagai primary key, kemudian ada code kategori, kemudian ada name dan juga ada price. Kemudian pada tabel transaction ada ID transaction sebagai primary key, kemudian ada item ID sebagai foreign key dari tabel si items, kemudian ada quantity atau jumlah, kemudian total price atau total harga, kemudian ada date, ada tanggal ditambahkannya barang tersebut, dan juga ada time, waktu. Kemudian pada tabel kategoris ada kode kategoris sebagai primary key dan juga name sebagai nama. Demikianlah presentasi saya terkait database. Untuk dokumentasi dan pengembangan aplikasi akan dilanjutkan oleh kelompok saya. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Intan Romona Sianipar. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai SRS kami tentang Accurate Cashier. Dimulai dari pembukaan, tujuan penulisan dokumen, ruang lingkup produk atau sistem yang akan dibangun, definisi dan singkatan, aturan penulisan dokumen, target pembaca dan ringkasan dokumen, deskripsi umum, beserta subbabnya, dan di sini ada fungsi utama yang terdiri dari, yang pertama fungsi autentikasi, terdiri atas 3 bagian yaitu fungsi daftar, fungsi masuk, fungsi keluar, dan yang kedua fungsi menambahkan daftar barang. Dilanjutkan fungsi menambahkan barang yang dibeli, fungsi menghitung total barang, dan fungsi mengeluarkan bon pembelian. Untuk BPN fungsinya masih dalam proses. Kelompok dan karakteristik pengguna. Bagian ini menjelaskan pembagian kelas dan karakter dari user sendiri yaitu staf toko. Berikut penjelasannya. Kemudian dilanjutkan dalam lingkungan, pengembangan dalam proses, pengujian juga dalam proses, sampai ke aturan, asumsi, dan kebergantungan. Di sini kebutuhan rinci tertera jelas dari kebutuhan antarmuka sistem, antarmuka pengguna, antarmuka perangkat keras, antarmuka komunikasi, dan spesifikasi kebutuhan fungsionalnya sendiri ada dalam use case tersebut.
diikuti dengan deskripsi fungsi autentikasi dan deskripsi dan prioritasnya, kebutuhan fungsional masing-masing dari fungsi tersebut, lalu urutan stimulus atau respon, fungsi keluar, fungsi menambahkan daftar barang, fungsi menghitung total barang, fungsi mengeluarkan bon pembeli, dan fungsi menambahkan barang yang baru dibeli. Semuanya sudah tertera dari urutan deskripsi dan prioritasnya, kebutuhan fungsionalnya, dan urutan stimulus atau responnya. Dilanjutkan dengan kebutuhan non-fungsional dan kebutuhan akan performansi, kebutuhan akan keselamatan, kebutuhan akan keamanan. Diikuti dengan aturan kebutuhan operasional. Kebutuhan lain sendiri tertera pada bab ini, yaitu antar muka aplikasi, jenis font, warna aplikasi. Untuk lampiran tertera dan masih dalam proses. Untuk tabel daftar akronim juga sudah tertera. Dan pada lampiran, IRD-nya sudah tertera, yaitu login memiliki atribut username dan password. Login menginput barang dibeli yang beratributkan nama item, ID item, harga item, dan jumlah. Login mencetak bon belanja dengan PK-nya adalah kode transaksi. Lalu, login juga menghitung total barang beratributkan kode barang, harga barang, jumlah barang, dan total harga. Untuk CDM-nya sendiri masih dalam progres, yaitu dari login menginput barang yang dibeli dengan beratributkan kode item, nama item, harga item, jumlah, dengan derajat kardinalitasnya 1M. Lalu login menghitung total belanja dengan atribut ID barang, nama barang, harga, jumlah barang, dan total. Dengan derajat kardinalitasnya adalah 1M. Login juga mencetak bon dengan atribut nomor transaksi dengan derajat kardinalitasnya sendiri 1M. Pada kelas diagramnya, ini interface autentikasi pada fungsi login, username string, password string boolean. Username string, password string, get username string, set username string void, get password string, set password string void. Barang yang dijual, kategori barang string, total belanja string, cetak bor string, staff. Get kategori barang string, set kategori barang void, get total belanja string, set total belanja void, get cetak bon string, set cetak bon void, get staff string, set staff void. Sekian hasil progres SRS kami. Kami ucapkan terima kasih. Jadi selanjutnya kami di progres pada minggu ini kami menerapkan pada NetBeans pada kode program. Jadi yang pertama-tama dengan form login, lalu nanti ada form menunya, baru ada nanti bagian inventory-nya. Jadi di sini saya sudah mengkonekkan aplikasi ke database. Nah, jika dimasukkan password dan username-nya, lalu tekan login, maka akan langsung ke frame menu. Lalu setelah dari situ kalau kita tekan yang ini, tombol yang itu, maka akan ke frame inventory. Sejauh ini masih yang ini kami buat. Selanjutnya bakalan ada seperti yang kami kembangkan dari segi database maupun aplikasi serta kode yang akan kami kerjakan di minggu depan. Sekian dan terima kasih.